Jumpa lagi bersama Cocot Bidal ya Mo. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Zuan, yaitu di part 11. Langsung saja, Momo nggak kuat lihat orang lagi ngemut. Dan cerat-cerit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan tetua Peng yang sedang marah. Dan ia pun berkata, siapa itu seseorang yang berani melawanku di Changnan? Hehehe, aku belum membunuh siapapun dalam beberapa dekade. Lalu di sana Zuan pun menjawab, tidak, aku latihan terlalu berat hingga melukai Meridian. Dan ia pun bergumam, kuat sekali, ini sebanding dengan Realm Yuanwu, Master Yi Tijing. Sambil terlihat Pak Tua Peng pun memegang tangan dari Zuan dan ia pun berkata, ini yang terbaik. Kerja keras adalah hal bagus, tapi harus dilakukan selangkah demi selangkah. Lalu Zuan di sana pun berkata, aku mengerti Pak Tua. Dan lalu Pak Tua Peng pun berkata lagi, pahami dengan baik dan ayo kita pergi mendapatkan hadiah ketigamu. Hei, kau tidak mengecewakanku meskipun aku terus mengawasi, kau mengejutkanku Zuan. Lalu ia pun melompat menarik Zuan ke arah sungai itu. Dan mereka pun turun di atas batu tengah sana. Dan Pak Tua Peng pun berkata, hadiah ketiga yang kuberikan adalah kekuatan untuk membantu kultivasimu. Sambil terlihat kepulan asap yang mengelilingi mereka. Di sana Pak Tua Peng pun berkata, kau akan merasakan benih kultivasi dan akan melangkah ke Dangki. Lalu Zuan di sana pun berkata, tetua membantuku menerobos. Lalu tetua Peng pun berkata, tutup matamu, kau harus melangkah ke Holy Body dan bersinar bersamaku. Dan di sana Zuan pun menutup matanya. Lalu ia berkultivasi sambil dikelilingi dengan kepulan asap itu. Lalu di sana ia pun bergumam, inikah benih kekuatan? Kekuatan ini begitu hangat, tidak hanya membuat tubuhku bugar, tapi juga memperbaiki meridian yang rusak dengan Zenki. Lalu Pak Tua Peng di sana pun berkata, haha, cepat sekali, sangat berbakat. Sambil terlihat Zuan yang berkultivasi dan di belakangnya terlihat bola-bola cahaya. Dan ia pun bergumam, ini luar biasa. Dan bola besar itu pun terpecah dan mengeluarkan beberapa partikel. Di sana partikel itu pun memasuki ke dalam tubuh Zuan. Lalu Zuan pun bergumam, tidak hanya mengandung kekuatan pemurnian tubuh di Yellow Turban Look, tapi juga mengandung pemahaman seni bela diri tetua Lu Peng. Sambil terlihat di sana, air itu pun bergejolak dan membentuk putaran yang menyerupai naga. Sedangkan di sisi tetua Lu Peng, ia pun berkata, ini. Sambil ia terkejut karena melihat area Zuan, air itu pun bergejolak ke atas. Lalu Zuan pun berteriak, wah! Dan air itu pun menuju ke atas membentuk beberapa naga di sana. Lalu air yang membentuk naga itu pun pecah di sana. Air itu pun menghujani Zuan. Di sana Zuan pun merasakan sesuatu yang berbeda. Lalu Pak Tua Peng pun berkata, hanya butuh setengah bulan untuk mencapai Yellow Turban Look. Aku tidak salah memilih, kau sangat berbakat. Sambil ia memandang ke arah Zuan sana. Lalu mereka pun berdiri dan Pak Tua Peng pun berkata, kekuatan luar biasa, lebih kuat dibandingkan Yellow Turban Look biasa. Lalu Zuan pun berkata, terima kasih atas bantuanmu tetua, aku berjanji aku pasti akan mencapai itu. Lalu tetua Peng pun berkata, hahaha, baiklah, kau sangat hebat Zuan. Hahaha, selama kau menang, buahnya akan diberikan padamu, makan saja dan itu akan langsung mengejutkanmu. Lalu Zuan pun berkata, buah ini apakah enak? Jika tidak enak, aku tidak mau memakannya Pak Tua. Sambil terlihat dua buah di sana, lalu Pak Tua Peng pun berkata, ini punya rasa yang sama dengan sen-sen. Lalu Zuan pun berkata, begitu ya, kalau begitu aku ingin mencobanya. Dan ia pun bergumam, jika itu bisa memasuki periode akhir pergolakan, maka ketahanan tubuh ini akan lebih kuat. Lalu Pak Tua Peng pun berkata, dengan ajaranku dan bakatmu, kau pasti akan memenangkan pertandingan. Lalu terlihat buku di sana dan Pak Tua Peng pun berkata, ambil Jumangji, ini untuk dibaca, tapi ingat, jangan berlatih terlalu keras dan jangan tunjukkan pada orang lain. Lalu Pak Tua pun pergi sambil berkata, kalau begitu aku pergi, kau berlatihlah dengan baik. Dan Zuan pun menjawab, hati-hati tetua Lu Peng.
Lalu beberapa saat kemudian terlihat beberapa kristal besar di sana, dan itu adalah ruangan pertemuan Akademi Tiangsong. Lalu kristal itu pun mengeluarkan beberapa cahaya ke atas sambil terlihat 3 tetua di sana. Ternyata sinar itu seakan-akan merekam kegiatan dari Zuan. Di sana seseorang pun berkata, "Dekan, di luar dugaan, belakangan ini banyak siswa akademi yang punya banyak visi. Bahkan keluarga kerajaan pun terkejut." Sambil terlihat pertarungan dari Zuan yang dulu di luar perpustakaan, seseorang di sana pun berkata, "Tapi tolong minta tetua lain untuk datang." Di samping mengobservasi catatan Zuan Jing tentang akademi dalam waktu dekat, sambil terlihat kedua orang itu lagi, seseorang pun berkata, "Diharapkan kalian berdua akan bertanggung jawab untuk penilaian internal akademi." Lalu di sana terlihat juga Xiu yang sedang bertarung dengan beberapa orang. Lalu seseorang tua di sana pun berkata, "Menilai dari hasil catatan kultivasi murid di ujian akademi cukup bagus, dan itu adalah dekan akademi Xing Buli." Sambil juga terlihat wajah Zuan di sana, seseorang pun berkata, "Tapi tidak diketahui bibit mana yang unggul ataupun kutukan, dan itu adalah tetua akademi Yin Kun." Lalu tetua Xing Buli pun berkata, "Ya, aku juga gagal dalam waktu yang lama karena pengaruh visi." Sambil terlihat ujung jarinya yang beraura berwarna pink. Lalu di sana cahaya itu pun memperlihatkan pertarungan Zuan. Lalu di sana seseorang pun berkata, "Omong-omong, cucu yang Zhou juga akan ikut serta dalam penilaian kali ini, dan itu adalah tetua akademi Wu Hao." Lalu di sana tetua Ling Buli pun berkata, "Aku sudah mendengarnya, Yang Zhao juga orang yang punya rahasia, bisa meningkatkan jiwa, tapi karena dia tidak mengancam kita, tidak perlu repot-repot." Sambil ia membayangkan kakek dari Zuan dan Zuan di sana. Sambil terlihat seseorang yang memberi hormat sambil berkata, "Kami mengerti, jika dekan tidak punya urusan lain, aku akan mempersiapkan penilaian." Lalu terlihat di sana tetua Xing Buli pun berkata, "Ya, silahkan." Lalu mereka berdua pun pergi dari sana. Sambil terlihat seseorang yang berkata, "Berapa banyak orang yang tetua Yin Kun ingin luluskan di penilaian ini?" Lalu tetua Yin Kun pun berkata, "Dekan bilang kalau ada banyak bakat tahun ini, jadi sekitar 300 orang. Lalu orang di sampingnya pun berkata, "Oke, 300 orang." Sambil terlihat mereka berdua pergi dari sana. Lalu beberapa waktu kemudian, tepatnya 2 bulan kemudian, terlihat bangunan di sana. Lalu di sana terlihat juga Zuan sedang mendatangi sebuah tempat sambil berkata, "Guru, aku datang untuk membuat kredit." Lalu di sana ia pun bergumam, "Aku hampir mengabaikan penilaian untuk kredit, dan aku berlatih 2 bulan untuk ini. Jumanji ini hanya 2 atau 3, tampaknya itu belum selesai." Sambil ia membayangkan sedang mempelajari buku itu, lalu di sana terlihat seseorang guru di depannya yang berkata, "Kartu giok ini yang merekam informasi pribadimu juga digunakan untuk memilih tim." Sambil terlihat ia memegang kartu giok itu, lalu di sana Zuan pun berkata, "Apa, memilih tim?" Dan guru itu pun menjawab, "Kau tidak tahu, ujian akademi tahun ini kau bisa bekerja sama dengan rekan sekelasmu. Tidak cuma mereka bisa membuat grup sendiri, tapi guru juga bisa mengelompokkan mereka secara acak. Tentu saja jika kau pikir kau kuat, kau bisa meninggalkan tim." Sambil terlihat Zuan yang terkejut dan menoleh ke belakang, dan ia pun berkata, "Di sana pantas saja begitu banyak murid yang terkejut." Sambil terlihat beberapa murid di sana yang berkata, "Prioritas ranah Lingwu selama lebih dari setengah tahun, 4 orang relem Lingwu, 1 bela diri spirit pertahanan. Dibutuhkan bela diri spirit tipe penyerang di relem Lingwu." Sambil terlihat Zuan yang mendatangi mereka. Lalu Zuan pun memandangi kartu itu sambil bergumam, "Luar biasa, karena begitu banyak peserta di penilaian ini, tidak ada yang diharapkan untuk bekerja sama sekarang. Apa warna abu-abu artinya yang menunggu untuk ditambahkan? Wen-Wen, kelihatannya dia baik-baik saja." Sambil ia mengingat Wen-Wen, dan di sana ia pun bergumam lagi, Wen-Wen menghilang. Kelihatannya tim akan menghilang dari layar saat anggotanya penuh." Lalu terlihat di papan sana juga bertulisan Xu Ying dan Zheng Wei, dan di sana Zuan pun bergumam, "Apa ini artinya kapten? Tapi aku tidak bertemu Xu Ying selama penilaian." Sambil terlihat Zuan yang membayangkan Xu Ying di sana.
Dan ia pun bergumam lagi, karakter hitam haruslah anggota yang sudah bergabung. Butuh 5 orang untuk membentuk sebuah tim. Sambil ia melihat ke cahaya hitam sana, lalu terjadi kilatan di papan itu sambil terlihat kartu kredit seseorang di sana yang bersinar. Dan Swan pun berkata, tampaknya bisa mendaftar 7 tim sekaligus. Lalu seseorang di sampingnya pun berkata, kau tidak bisa memilih 7 tim sekaligus, tapi setelah kau bergabung dalam tim lain, hapus namamu dari daftar tim lain. Terkejut kamu? Sambil terlihat orang itu yang pergi meninggalkan Swan, sambil Swan pun berkata, terkejut? Semua tim menginginkan Rilem Lingwu. Kelihatannya aku tidak bisa melakukannya sendiri. 5 hari sebelum penilaian dimulai, haruskah aku mengumpulkan Wuhun dulu? Sambil ia melihat ke arah tangannya. Lalu ia pun terkejut karena papan nama itu bertuliskan namanya dan Meng Rui. Lalu Swan dikejutkan dengan seseorang yang berkata, aku cemas tidak bisa menemukan tim. Ternyata itu adalah Meng Rui, dan ia pun berkata, aku menemukan namamu dan aku terkejut. Lalu Swan pun berkata, Meng Rui, itu benar kau. Kita tidak bertemu sejak misi itu kan? Sambil terdengar dari belakangnya seseorang yang berkata, hei, masih belum cukup. Ternyata itu adalah Yuri Yang, dan ia pun berkata, setelah melihatmu membentuk tim, aku keluar dari timku sebelumnya. Sambil terlihat di sana Swan yang terkejut dan menoleh, dan ia pun berkata, kita tidak berjumpa selama 2 bulan dan kekuatanmu meningkat pesat. Lalu Meng Rui di sana pun malu-malu sambil berkata, kau masih di Rilem Kiwu 10, tapi aku merasa kau jauh lebih menakutkan dibandingkan 2 bulan yang lalu. Lalu Yuri Yang pun menunjuk muka Swan sambil berkata, ya, wajah imut dan kultivasinya terlalu menipu, sangat jelas dia bermain babi dan harimau. Lalu Swan pun berkata, hehe, bagaimana bisa aku curang? Tapi meskipun kita sekarang bertiga, kita masih perlu anggota lainnya. Lalu Yuri Yang pun berkata, tenang, aku punya banyak teman, aku akan membawa 2 orang. Sambil ia akan pergi dari sana. Tapi tiba-tiba dari belakang Swan, seseorang pun datang, dan itu adalah Cheng. Dan ia pun berkata, hei Yang Xing Swan, bisakah aku bergabung? Lalu di sana Swan pun tersenyum sambil berkata, Cheng, 3 terbaik di kelas, tentu saja selamat datang di timku. Sedangkan di sisi Meng Rui, ia pun berkata, 1 orang lagi dengan kekuatan kita akan meraih puncak. Lalu Swan pun berkata, sekarang mari kita tunggu siapa yang bisa ditemukan oleh Yuri Yang. Tapi tiba-tiba Yuri Yang pun kembali dengan ngososan. Ia pun berkata, maaf, orang-orang itu bukan teman yang baik, mereka tidak percaya kalau Swan lebih kuat daripada aku. Sambil terlihat Meng Rui dan Swan di sana berkata, temanmu terlalu merendahkan. Lalu Swan pun berkata lagi, omong-omong, apa ada yang tahu penilaian seperti apa di akademi ini? Di sana mereka semua pun terbengong. Lalu Chen pun berkata, aku tidak tahu. Dan Yuri Yang pun berkata, bukankah ujian cuma menyelesaikan tugas langsung? Apa yang perlu kau tahu? Lalu Meng Rui pun berkata, ada banyak yang harus diketahui. Perlu dicatat bahwa isi penilaian berbeda setiap tahunnya. Juga tingkat eliminasinya sangat tinggi. Pentingnya membentuk tim adalah koordinasi. Semakin kuat tim, semakin tinggi kesempatan lulus. Sebuah tim yang meraih hasil 10 teratas diharapkan jadi murid generasi ke-7. Lalu di sana Yuri Yang pun tersenyum sambil berkata, setelah menjadi murid itu selangkah ke langit. Dan Meng Rui pun berkata juga, jangan senang dulu, kau harus melihat kekuatanmu dan bakatmu sendiri. Tidak mudah jadi murid generasi ke-7. Lalu Swan pun berkata, terlalu awal untuk mendiskusikan ini dan masih ada 5 hari sebelum penilaian. Semuanya kembalilah berlatih dan cobalah mendapatkan hasil yang memuaskan. Lalu Meng Rui pun menjawab, setelah 5 hari kita akan bertemu lagi di sini. Tapi tiba-tiba dari belakangnya seseorang pun berkata, Yang Xing Swan dari kelas Shen, apa itu kau? Lalu Swan pun menjawab, ya, apa maumu? Dan itu adalah Suo Yun, dan ia pun berkata, aku baru tahu kalau Wu Xiyu tertarik olehmu. Itu membuatku jauh lebih marah. Dan di sana terlihat beberapa orang di belakang Swan pun berkata, apa, kekasih Wu Xiyu muncul? Kekasih Wu Xiyu, di mana dia? Lalu di sana Yuri Yang pun berkata, kau layak jadi saudaraku. Sebenarnya ada beberapa orang yang memperhatikanmu. Sambil terlihat di sana beberapa orang yang berkata, bukankah dia cucu orang yang seperti sampah? Mustahil, dewiku takkan suka sampah seperti itu.
Lalu Zuan pun berkata, hehe, sekarang aku musuh akademi ya. Sambil terlihat Meng Rui yang bingung di sana sambil berkata, ah ini buruk, kali ini dia punya banyak masalah. Sambil terlihat dari belakangnya seseorang yang berkata, hah, dia kekasih muka imut Wuxiyu. Lalu di sisi Xiaoyun ia pun berkata, aku Xiaoyun, jenius yang bisa mengumpulkan Wuhun di usia 14 tahun. Aku datang dari keluarga Zhou dan Zhou Han adalah saudaraku. Hari ini aku membawa anggota tim untuk meminta saran dari kau. Sambil terlihat seseorang yang datang sambil mendorong beberapa murid di sana, ia pun berkata, minggir, jangan menghalangi jalan. Sambil terlihat di sana juga terlihat sebuah gada yang bergerigi, dan itu adalah He Yiding, teman dari Zhou Yun. Di sana seorang murid pun berkata, wow, He Yiding adalah murid pertama di tingkat 7. Dan terlihat juga seseorang yang datang lagi menyerupai wanita, dan itu adalah Lady Boy Gongsung Ao. Ia pun berkata, minggir, ingin mengambil keuntungan dariku, dasar jelek. Sambil terlihat seseorang murid di sana yang berkata, minggir, jangan meremehkan aku. Lalu datang seorang gendut lagi yang bernama Luan, dan mereka semua pun menghampiri Xiaoyun, dan seseorang dari belakang pun berkata, tim itu terlalu kuat. Di sana He Yiding pun berkata, apa ada 4 peserta lawanmu hari ini? Gongsung Ao pun berkata, aku ingin bocah tampan itu. Lalu di sana Luan pun berkata, kelihatannya cuma grup lemah. Sambil mereka menatap ke arah anggota Zuan. Lalu Zuan pun berkata, meminta saran, kami akan kembali istirahat, ayo bicarakan hal itu lain hari. Tapi di sana Xiaoyun pun mengibaskan tangannya sambil berkata, kau tidak mengerti, aku tidak berniat meminta kau setuju atau tidak. Selama aku berdiri di sini, kau tidak bisa pergi. Sambil ia mencegah Zuan dan timnya di sana. Lalu Zuan pun berkata, kau akan menyesali apa yang kau lakukan sekarang. Lalu di sana He Yiding pun akan menyerang. Seseorang pun berkata, jika kau tidak ingin dikubur, cepat pergi. Lalu di sisi Yuryang ia pun berkata, tiga pengikut Zhou beraninya sombong. Sambil ia akan melindungi teman-temannya. Lalu di sana Zhou Yun pun berkata, karena mereka ingin mati, ayo lakukan. Sambil terlihat tatapan tajam dari mereka berdua. Lalu Zhou Yun pun berkata lagi, majulah, aku yang akan bertanggung jawab dengan pembunuhan. Lalu di sisi mereka pun berkata, kau dengar itu? Kalian bertiga terkejut kan? Jika kalian tidak ingin mati, cepat pergi. Lalu Yuryang pun berkata, hidup atau mati, kita lihat siapa yang mati terlebih dulu. Lalu di sisi He Yiding ia pun akan memukul sambil berkata, bocah kecil, aku akan memukulmu, ayo lihat apa kau bisa menahannya. Sambil terlihat ia akan memukul Yuryang, tapi di sana Yuryang pun mengeluarkan shield di tangannya sambil berkata, kau mimpi di siang hari, tubuhmu besar tapi tidak berotak. Sambil terlihat kedua tangan mereka yang berhantaman. Di sana Yuryang pun terpental dan ia pun bergumam, tidak disangka spirit bela diri miliknya kekuatan petir dan tanganku mati rasa. Sambil ia memegang tangannya yang kesakitan itu. Lalu di sisi He Yiding ia akan memukul Yuryang sambil berkata, berlututlah di hadapanku. Lalu tiba-tiba seberkas cahaya bersinar di sana. Lalu He Yiding di sana pun terkejut, ternyata itu adalah shield dari Yuryang yang membentuk sebuah spirit ular, dan ia pun berkata, kau menggunakan gigi serigala, kau punya semua otot-otot ini, apa itu cuma hiasan? Sambil terlihat spirit ular itu yang pecah dan menyelimuti tubuh dari Yuryang. Di sana Yuryang pun memukul He Yiding. Lalu di sana terjadi pukul-pukulan antara He Yiding dan Yuryang. Lalu terlihat sebuah tangan yang akan menyerang, dan itu adalah Meng Rui sambil berkata, makan ini. Dan di sana Gongsung Ao pun berkata, kau orang jahat, kau ingin menghancurkan wajah indahku. Sambil ia mengeluarkan pedang, dan ia pun berkata lagi, pria tengik tidak tahu bagaimana mengasihani wanita cantik. Sambil ia menebaskan pedangnya di sana. Lalu di sana terlihat kuas dari Meng Rui pun dikeluarkan dan untuk menahan serangan dari Gongsung Wo. Lalu di sana Meng Rui pun berkata, menjijikan, mati kau. Sambil ia menyerang ke arah Gongsung Ao.
Dan Gong Sung Oh pun berkata, benarkah? Ayo kita bertarung. Sambil terlihat pedangnya tadi yang membentuk sebuah kipas. Gong Sung Oh yang marah dan Mengerui yang juga marah dan berbaku hantam di sana. Lalu di sana terlihat mereka semua pun bertarung satu persatu dari kedua belah grup. Lalu di sana Chen pun berkata, jika aku terkena serangannya pasti aku akan mati. Sambil terlihat Luan di sana yang menghancurkan tanah itu. Lalu Luan pun melompat lagi dan di sana Chen pun akan ditabrak oleh Luan sambil berkata, si gendut ini cepat sekali. Lalu Chen pun berkata, sialan, karena aku tidak bisa menghindarinya, aku akan melawannya. Sambil ia mengeluarkan sebuah tongkat di sana. Dan di sana tongkat dari Chen pun bermata pisau dua. Luan pun mengarahkan serangan sambil melompat dan ia pun berkata, mati kau dasar lemah. Lalu Chen pun berkata, mimpi saja gendut. Sambil terlihat Suan dan Soyun yang berhadapan. Soyun pun berkata, apa kau takut? Jika kau diam saja anggota timmu akan mati. Lalu Suan pun berkata, mereka tak akan mati. Lalu di sana tatapan tajam dari Choyun dan Suan. Di sana Choyun pun berkata, kenapa kau begitu percaya diri? Dan Suan pun menjawab, khawatirkan saja dirimu sendiri dulu. Lalu Soyun pun berkata, yakin kau lebih baik membiarkan spirit bela dirimu keluar agar dilihat semua orang. Hahaha, oh iya, kau Relem Kiwu, sampah tanpa spirit bela diri. Hahaha, sambil ia mengejek Suan di sana karena ia mengira Suan tidak memiliki spirit bela diri. Lalu Suan di sana tersenyum sambil berkata, tidak peduli seberapa kuat wuhunmu, tidak akan bisa menambah kekurangan IQ-mu. Lalu di sisi Soyun ia pun berkata, kau cari mati. Dan ia pun melesat ke arah Suan. Di sana ia pun berkata lagi, hari ini akan jadi hari kematianmu. Sambil terlihat beberapa cairan kental keluar dari Soyun. Lalu ia pun melancarkan serangan sambil berkata, mati kau. Sedangkan di sisi Suan ia pun bergumam, racun sangat mematikan. Lalu ia pun menghindari serangan racun dari Soyun itu. Di sana Soyun pun tersenyum sambil berkata, ingin kabur? Terlambat. Tak peduli seberapa cepat kau takkan bisa melarikan diri dari racunku. Hammer spirit, rasakan spirit bela diriku. Sambil ia mengarahkan sebuah palu besar ke arah Suan. Di sana Suan pun terbengong. Lalu ia pun mengeluarkan dari tangannya dua bola api dan ia pun berkata, Sik Yang Palem. Dan ia pun mengeluarkan aura spirit burung itu menuju ke arah palu itu dan di sana palu itu pun hancur. Lalu Soyun pun terlempar dan di sana Suan pun bergumam, untungnya Sik Palem berhasil menyingkirkan racun dengan suhu tinggi. Lalu di sisi Soyun ia pun bergumam juga, dia menggunakan suhu tinggi untuk menghilangkan racunku. Sambil terlihat beberapa murid yang berkerumun dan berkata, anak itu benar-benar menahan serangan Soyun. Relem Kiwu melawan Relem Lingwu, tidakkah itu terlalu absurd? Sambil terlihat Soyun yang merasa malu sambil berkata, brengsek, kau menyinggung keluarga Zhou, hari ini kau ditakdirkan mati di tanganku. Sambil ia mengeluarkan palunya di sana lagi dan ia pun akan menghajar Suan. Sedangkan di sisi Suan ia pun terdiam karena dari depannya serangan itu pun membentuk duri-duri tajam. Lalu ia pun bergumam, sekarang dia bergerak. Sambil ia mengeluarkan dua bola api di tangannya dan satu bola besar di antara kedua bola api itu. Suan pun berkata, aku akan serius. Sambil ia mengarahkan serangan ke arah Soyun. Di sana serangan Suan menyerupai sebuah naga dan palu dari Soyun pun akan menghantam ke arah sosok naga itu. Lalu tiba-tiba palu itu pun hancur seketika dan di sana Soyun pun berkata, mustahil. Dan bersambung mo.